مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi bersama Mr. Teddy pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 6. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan lafaz hamdallah, alhamdulillahirabbil alamin, dan tidak lupa pula kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari salah satu tentang bab atau pembahasan yang namanya yaitu akhlak. Nah, akhlak apa yang akan kita pelajari atau adab apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Jadi, anak-anak kelas 6 harus menyimak video pembelajaran yang Mister berikan ini dengan seksama, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anak, silahkan dibuka bukunya halaman 57. Kita hari ini sudah memasuki bab kelima, yaitu tentang perilaku hormat dan patuh. Nah, kepada siapa kita harus berperilaku hormat dan patuh ini? Itulah yang akan kita pelajari pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak di rumah, kalian pasti tahu kita semua memiliki ayah ataupun ibu, ya. Nah, ayah dan ibu kita sudah memberikan kita yang terbaik, memberikan kasih sayang, memberikan perhatian, menyediakan segala macam kebutuhan kita sehingga kita dapat bersekolah, kita dapat makan, kita dapat minum, kita memiliki tempat tinggal, kita memiliki pakaian, ya, sampai detik ini. Nah, untuk itulah kita harus memiliki sifat hormat dan patuh, atau kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita tersebut. Nah, anak-anak, bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua kita? Yang pertama, salah satunya ialah kita harus patuh kepada ibu dan ayah kita. Seandainya ibu dan ayah kita memerintahkan kita untuk sholat, kemudian untuk belajar, untuk mengerjakan tugas, kita harus mematuhinya, ya. Kemudian kita juga harus menghormati ayah dan ibu kita. Nah, kita tidak boleh berbicara kasar kepada ayah dan ibu kita. Kita tidak boleh berperilaku buruk kepada ayah dan ibu kita. Dan juga kita tidak boleh berkata seperti ih, atau ish, ya. Nah, itu dilarang, tidak diperbolehkan untuk kita ucapkan kepada ayah dan ibu kita. Selain itu, kita sebagai seorang anak, adab kita atau akhlak kita kepada orang tua kita, kita dianjurkan untuk selalu ringan tangan. Maksudnya ringan tangan di sini, ya anak-anak sekalian, adalah kita membiasakan diri kita untuk membantu orang tua kita di rumah. Misalnya kita melihat pagi-pagi ibu kita sudah membersihkan rumah, ya, sudah menyapu, ya. Nah, kita juga ikut membantu orang tua kita
dengan merapikan tempat tidur, kemudian membersihkan kamar ya, merapikan spray, kemudian kita juga membantu ibu dalam menyiapkan makanan atau membersihkan rumah dan lain sebagainya. Nah, anak-anak sekalian, ketika kita tidak ada di rumah, misalnya nih, kalian sedang berada di luar, sedang bermain dengan teman-teman kalian ya, sedang bermain bola di lapangan, atau kalian sedang bermain badminton, atau apapun itulah yang kalian lakukan di luar rumah, kalian harus menjaga nama baik dari orang tua kalian. Nah, bagaimana cara menjaga nama baiknya, Mister? Nah, kalian dapat menjaga nama baik ibu dan ayah kalian dengan tetap berperilaku terpuji selama berada di luar rumah. Kemudian berkata yang baik, berkata yang jujur, dan berkata yang benar. Yang ketiga, kalian tidak membuat kerusakan atau kalian tidak membuat sesuatu yang melanggar hukum. Misalnya contohnya mencuri, kemudian berkelahi ya. Lalu satu lagi ya, sering Mister dengar anak-anak ya kalau lagi bermain ngejek-ngejek nama orang tua. Bapak kau Budi ya, misalnya kayak gitu kan. Budi atau siapalah gitu namanya kan. Nah, itu juga tidak diperbolehkan dalam Islam ya. Jadi kita harus senantiasa menjaga nama baik orang tua kita. Itulah tandanya kita sebagai anak yang berbakti atau anak yang hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Nah, anak-anak, ada lagi cara untuk kita berbakti kepada orang tua kita, yaitu dengan cara menyenangkan hati orang tua. Nah, anak-anak ya, kalian pasti tahu kalau orang tua itu ingin anaknya menjadi anak yang terbaik, ingin anaknya menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang soleha, anak yang sukses dunia akhirat, dan menjadi anak yang baik, bisa diandalkan oleh orang tua. Nah, kalian menjadi seorang anak harus mampu menyenangkan hati orang tua. Tidak perlu kalian menyenangkan hati orang tua itu misalnya dengan membeli kado yang mahal, atau menyenangkan hati orang tua dengan cara yang bagaimanalah gitu ya. Kalian bisa menyenangkan hati orang tua dengan cara nih ya, Mister kasih tahu nih, dengan cara mengerjakan tugas tepat waktu, sehingga guru-guru, Miss dan Mister di sekolah tidak menulis nama kalian sebagai anak yang tidak mengerjakan tugas. Nah, minimal itu saja. Kalau kalian bisa mengerjakan tugas tepat waktu, pastinya orang tua kalian akan senang. Anaknya tidak ada masalah di sekolah. Kemudian kalian harus rajin-rajin belajar, rajin-rajin beribadah, agar kalian menjadi anak yang berprestasi, memiliki nilai yang bagus, memiliki akhlak yang baik, sehingga kalau kalian berprestasi, kalian bisa meraih the best ya, misalnya the best dalam agama Islam, atau the best dalam olahraga, atau the best dalam pelajaran yang lainnya ya. Nah, orang tua kalian akan senang, wah anak saya pandai, memiliki bakat di bidang ini. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Nah, yang terakhir, cara kita berbakti kepada orang tua kita adalah dengan senantiasa mendoakan orang tua kita. Coba anak-anak di sini siapa yang rajin mendoakan orang tuanya? Nah, bagaimana cara mendoakan orang tuanya? Ya, dengan biasanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ya Tuhanku, ampunilah dosa kedua ibu bapakku, ya.
dan masukkanlah mereka ke dalam surga, misalnya seperti itu. Atau kalian hafal doa kepada kedua orang tua, Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghirah, ya. Artinya, ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, dan kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihiku di waktu aku masih kecil, ya. Seperti itu anak-anak. Nah, anak-anak, ya, kita berbakti kepada orang tua kita dalam agama kita, ya, dalam agama Islam itu hukumnya adalah wajib, ya. Jadi wajib, harus kita berbakti kepada orang tua kita. Kita harus hormat, kita harus patuh, ya. Kita harus ringan tangan menolong setiap pekerjaan orang tua kita, ya. Kita harus menjaga nama baik orang tua kita. Kemudian kita juga harus mendoakan orang tua kita, menyenangkan hati orang tua kita. Nah, anak-anak, selain orang tua, ada juga sikap hormat dan patuh ini yang harus kita lakukan kepada orang lain selain ibu dan bapak kita. Siapa saja, ya. Misalnya ibu dan bapak kita yang ada di sekolah atau orang tua kita yang ada di sekolah. Nah, kalian tahu siapa? Ya, yaitu adalah ibu dan bapak guru atau miss dan mister yang ada di sekolah. Miss dan mister yang ada di sekolah kita itu adalah sebagai pengganti orang tua kita yang berada di rumah. Dialah yang mengajarkan kita membaca, menulis, berhitung, mengajarkan kita tentang agama, mengajarkan kita tentang berpuisi, mengajarkan kita tentang Pancasila, mengajarkan kita tentang alam-alam, tumbuhan, ya, mengajarkan kita tentang olahraga dan segala macam hal. Nah, mereka jugalah yang mendidik kita. Kalau kita salah, kita dimarahi, kita ditegur. Itu tandanya mereka sayang sama kita. Nah, anak-anak, kepada orang tua kita yang ada di sekolah ini, kepada bapak dan ibu guru, atau kepada miss dan mister, kalian harus memiliki rasa hormat dan patuh kepada mereka. Hormatnya bagaimana? Dengan cara tidak berkata kasar kepada miss dan mister yang ada di sekolah. Kemudian tidak tetap berperilaku baik, ya, tetap berperilaku baik. Kemudian tidak berbuat kesalahan. Kemudian cara kita patuh, ya, kepada miss dan mister yang ada di sekolah itu dengan mematuhi setiap perintah atau arahan yang diberikan oleh miss dan mister, mengerjakan tugas tepat waktu, kemudian menjadi anak yang berprestasi. Nah, anak-anak, contohnya kalau misalnya kita bertemu dengan bapak ibu guru, kita mengucapkan salam, ya, misalnya Assalamualaikum Mr. Edi. Nah, atau Assalamualaikum Miss Ria, ya. Assalamualaikum Mr. Junior. Nah, seperti itu, ya. Kemudian kita harus mengerjakan tugas, mengerjakan PR tepat waktu. Jangan sampai dicari-cari sama gurunya. Kayak misalnya Miss Desi buat ini daftar siswa yang belum mengerjakan tugas matematika 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, jangan sampai kayak gitu, ya. Kita harus mengerjakan tugas tepat pada waktunya, dan kita menyimak apa yang diajarkan oleh bapak dan ibu guru di sekolah. Kita harus mendengarkan baik-baik setiap nasihat dan ajaran yang diajarkan oleh bapak dan ibu guru kita di sekolah. Anak-anak, selain dari ibu bapak kita, guru-guru kita, kita juga harus memiliki sikap hormat dan patuh kepada saudara atau anggota keluarga kita di rumah, ya, baik itu di rumah maupun saudara yang sepupu, misalnya seperti itu.
kita hormat kepada om kita, kepada abang atau adik dari ayah dan ibu kita. Kemudian kita menyayangi saudara-saudara kita. Kita kemudian mematuhi setiap nasihat-nasihat yang diberikan oleh om kita. Itu termasuk salah satu dari ciri-ciri pribadi anak muslim ya, ciri-ciri orang yang berbakti kepada orang tua. Nah, anak-anak, alhamdulillah pembelajaran kita pada hari ini sampai di sini ya. Apabila ada tugas, Mister akan tuliskan di kolom WhatsApp ya. Sampai di sini pembelajaran kita tentang bab 5 tentang memahami perilaku hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan sesama anggota keluarga. Mudah-mudahan apa yang sudah Mister jelaskan kepada kalian dapat mudah untuk dimengerti. Kalian boleh baca-baca bukunya mulai dari halaman 57 sampai dengan halaman 64 ya. Dibaca-baca, diputar-putar ulang video Mister pembelajaran hari ini. Insya Allah ya, nanti kita akan UK atau uji kemampuan atau uji kompetensi ya. Nanti infonya Mister melalui WhatsApp juga. Oke. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.